Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Media Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pribadi dan hari ini pertama kali seumur hidup, pertama kali selama saya bikin video, jadi mengatasnamakan pribadi dan akan berbicara pribadi. Dan ini pertimbangannya adalah bagaimana saya harus menjaga nama baik yang sudah dicemarkan, kemudian nama baik banyak orang, terutama nama baik dakwah, nama baik pesantren, kemudian nama baik agama. Yang pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa berita yang sudah mulai diangkat oleh mohon maaf, keluarga saya sendiri yang memang sejak awal dari bertahun-tahun kita menutup, kita tidak bicara, kita bagaimanapun menjaga karena ini persoalan internal dan keluarga. Namun hari ini terpaksa kita buka, kita beberkan semuanya untuk menghilangkan syak, kemudian menghilangkan prasangka-prasangka yang sifatnya negatif dan merugikan terhadap dakwah dan Islam. Saya akan berbicara, bukan berarti saya harus menghibah, bukan harus menjelekkan, ya tanda kutip, ibunya anak-anak saya sendiri. Tapi ada yang jauh lebih besar yang harus saya jaga, yaitu nama baik Islam, nama baik kiai, nama baik warga Jawa Timur, nama baik Jember, nama baik Mangaran. Kemarin saya sudah minta izin kepada Bapak Kepala Desa, Pak, mohon maaf hari ini kita sudah diberi ujian oleh Allah dari Desa Mangaran, pesantren yang ada di sini Al-Jalil 2 dari Desa Mangaran. Jadi terpaksa ini harus ramai, Pak, tapi kita dengan cara kita dengan maksimal mungkin menjaga kondusivitas. Baik, supaya tidak terlalu jauh, saya sebelumnya ingin menyampaikan salam kepada Bapak Kapolres Jember. Tolong Bapak, ini sudah diangkat oleh pihak musuh, saya katakan pihak musuh yang ingin menghancurkan pesantren, menghancurkan dakwah. Perhatikan apapun yang dibawa oleh pihak musuh saya itu untuk menghancurkan Islam berupa bukti-buktinya yang konkret, kemudian berita-beritanya, kemudian semuanya di Polres Jember. Saya sebut ada Mas Alek, mohon perhatikan Mas Alek. Tadi malam saya memergoki pihak musuh sedang mencari penguat untuk menjatuhkan pesantren. Jadi bahasanya seperti ini. Sampai ada terdengar oleh saya diminta materai, tanda tangan di atas materai untuk mengakui bahwa santri ini pernah ditiduri atau dicabuli atau apapun namanya oleh saya sendiri. Dan ironisnya ini adalah keluarga habaib saudaraku. Astagfirullah. Keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditekan seperti itu dari pagi terus bergantian dijaga rumahnya. Saya sampaikan kepada Bu Nyai, ibunya umiknya Habib ini, Bu Nyai, sudah, ini adalah persoalan yang tidak penting. Panjenengan bisa usir pelan-pelan kalau panjenengan tidak berkenan, atau panjenengan bisa usir secara kasar, karena bagaimanapun, karena bahasanya katanya dipanggil Polres, kemudian untuk diminta keterangan, diajak untuk melaporkan saya. Jadi lucu sebenarnya. Jadi isu ini diangkat, katanya Masya Allah, sebelumnya saya kasih ultimatum, kemudian saya kasih somasi melalui video ini kepada media kuasarakyat.com oleh pengacara saya. Ini sudah dipersiapkan, akan Anda kalau tidak segera mencabut apa yang sudah Anda sebarkan di media, Anda pun juga akan terseret karena sudah mencemarkan nama baik agama, nama baik pesantren, nama baik nama kiai, bukan saya pribadi,
Kalau nama saya pribadi mau dihancurkan sekalipun, mau busuk sekalipun tidak masalah. Tapi ini mengangkat namanya Kiai di Jember. Masya Allah. Jadi perhatikan, kuasarakyat.com media. Anda kalau tidak mencabut itu semuanya, karena berita-berita yang Anda muat, itu semuanya hampir semuanya. Artinya kalau misalkan semuanya mungkin tidak. Artinya seperti misalkan ditemukan chat perselingkuhan, kemudian pernikahan, mengakui pernikahan 1 minggu dari mana. Anda perhatikan, Anda datang ke sini, Anda minta kepada saya mana yang benar, mana yang salah. Jadi misalkan apalagi ini yang diangkat juga ada mencabuli santri, perzinahan. Masya Allah. Saya akan perkenalkan beliau nanti, beliau umi saya. Ini adalah satu bom besar untuk menghancurkan Anda sendiri. Anda sudah mengangkat berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Anda harus pertanggungjawabkan, dan pengacara saya sudah siapkan itu semuanya dengan tuntutan perlakuan tidak menyenangkan, kemudian pencemaran nama baik, padahal ini belum selesai. Dan anehnya setelah dilaporkan, ini pihak yang melaporkan masih mencari ya. Jadi ibaratnya begini, saya nuduh orang, kamu mencuri atau tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tiba-tiba saya ke polisi, saya melaporkan, Pak, di situ ada pencuri. Siapa? Namanya Syarif. Mohon maaf, ini ipar saya. Namanya Syarif. Syarif nggak tahu apa-apa. Setelah lapor ke polisi, baru datang kita ke Syarif. Syarif, kamu kalau ndak lapor curi kambing atau curi ayam, kamu nanti bisa begini keluargamu. Kamu akan terancam. Kamu segera laporkan. Melaporkan diri bahwa saya mengakui saya curi kambing. Ini kan lucu gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Baik, langsung saja saya sekali lagi ingin menyampaikan dari video ini, dan saya akan sowan kepada Anda semuanya insya Allah. Pertama kepada Bapak Kapolres Jember, kemudian Bapak aparatur pemerintah Jember, kemudian wabil khusus para kiai, ketua NU Jember yang saya takzimi, kemudian para guru-guru saya di Jember, para habaib di Jember, kemudian kepada wabil khusus al-akhos, yaitu guru-guru saya di Jember dan di luar Jember. Al-Fakir mohon maaf karena sudah teledor menjaga amanah, menjaga kondusivitas sehingga muncullah fitnah semacam ini, dan ini adalah kelemahannya Al-Fakir. Al-Fakir mohon maaf. Kami hari ini akan buka seterang-terangnya, sejelas-jelasnya sebagai klarifikasi bahwa berita itu adalah berita bohong dan fitnah. Baik, saudara kaum muslimin dimanapun berada, jadi intinya pesantren yang kita bangun ini adalah pesantren yang diwariskan oleh leluhur-leluhur saya, kakek nenek saya, dan saya hari ini ada di Jember. Saya kelahiran di Sumeneb, dari keluarga dari beliau Nyi Tamami. Beliau kita buka untuk seperti yang tadi saya sampaikan sedetail mungkin. Beliau cucu ke-41 dari Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sunan Kudus, dan ini adalah keluarganya Ke Syarbini Salihuddin bin Abdul Jalil dari Madura, dan namun dakwahnya dulu di Jawa. Itu awalnya kenapa Al Jalil ini ada di Jember, ada di Jawa, dan ini baru-baru ini karena kita melanjutkan dari Sumeneb, dari Madura. Nah, langsung saja di dalam keluarga kami itu ada seorang istri yang sejak dulu bertahun-tahun ada penuh dengan kecemburuan dan banyak hal, sampai tidak usah kepada orang-orang, tidak usah kepada orang-orang yang tidak dikenal. Orang yang sudah kita anggap anak pun itu dicemburui. Anak usia 16 tahun dicemburui, tidak usah ke situ. Umi saya dicemburui, artinya apa? Dari awal
kami menutup ini semuanya karena ini saya anggap sebagai aib keluarga. Tapi hari ini karena ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih penting, maka harus saya angkat dan harus saya sampaikan. Intinya pada poin terakhir, pada poin akhir-akhir ini sampai terjadi fitnah semacam ini, beberapa bulan yang lalu kami diuji semakin dahsyat. Jadi seorang istri yang durhaka kepada suaminya dengan memusuhi mertuanya, tidak suka mempunyai suami yang berusaha taat kepada uminya. Karena ini yang saya lakukan dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah kami bukan merupakan satu kesombongan, tapi syukur kepada Allah. Kami dari kecil belum pernah ingat menentang kepada umi saya, belum pernah menyimpan sesuatu apapun dari umi saya. Beliau ketika ingin melakukan apa saja dari yang paling remeh sampai yang paling serius, kami izin kepada beliau. Jadi dengan hal itu sikap saya mendahulukan umi saya ini tidak cocok dengan istri saya. Sehingga apapun yang dilakukan di dalam pesantren ini seolah-olah dia, istri saya lah yang harus didahulukan dan berkuasa sebagai pengasuh dan lain sebagainya. Sering terjadi seperti itu dari awal sampai akhir. Terakhir umi saya sampai kemudian sakit. Mohon doanya semoga segera dipulihkan. Beliau terkena jantung dan ini menjadi satu peringatan yang syok bagi saya. Saya pada waktu itu keadaan sakit, umi saya ada di Madura, saya terpaksa ke sana. Karena apa? Karena adanya pertikaian, bukan pertikaian secara langsung meskipun, tapi perang dingin lah bahasanya. Saya harus ke sana, saya harus minta ridhonya beliau, karena seumur hidup sampai kemarin itu baru pertama kali beliau mengatakan tidak ridho kepada saya. Karena apa? Karena masalah dengan istri. Saya sampai semuanya berantakan dengan adik-adik saya itu gara-gara seorang istri. Saya minta ridhonya beliau ke sana, saya ajak istri saya untuk minta maaf, sudah berkali-kali tidak bisa. Dan di saat itu saya memberikan shock terapi dengan pisah ranjang dan tidak berkumpul. Terus lagi ketika mau menjadi artinya sudah mulai berbenah, saya perbaiki. Kemudian terus sampailah pada akhirnya sesuai dengan sesumbarnya. Dari awal sampai akhir, ketidaknyamanannya di pondok ini karena tidak diberi kekuasaan. Dia sempat bilang, jadi mantan istri saya ini sempat bilang bahwa kalau misalkan nanti saya tidak ada di sini, di pondok ini, di Al-Jalil ini, artinya dari awal karena sudah tidak diberikan kekuasaan, saya akan memberikan kekuasaan ketika memang layak gitu loh. Sesuai dengan kualitasnya, bisa ngajar dan lain sebagainya. Kebetulan kita di pesantren di sini untuk putri terutama ini tidak ada pengasuhnya. Sehingga artinya tidak ada pengasuhnya yang bisa ngajar, yang bisa mendampingi. Bukan malah memusuhi, dikit-dikit santri mau diusir, dikit-dikit santri mau dikembalikan. Bukan itu pengasuh. Nah, sampai detik itu dia mengatakan, andai saya, di depan mata saya sendiri, andai saya keluar akhirnya dari Al-Jalil, dari pondok ini, maka sampean harus keluar. Katanya begitu, itu ke saya langsung. Dan pondok ini harus dirobohkan, semua harus dihancurkan. Ini sesumbarnya, dulu. Ya. Dan beberapa kali mengatakan seperti itu. Dan dengan keluarganya di sana mungkin sudah terbiasa istilah seperti itu atau perjanjian seperti itu. Nah, pada akhirnya terjadilah betul. Tapi setelah dia mengatakan begitu, saya tidak diam. Saya mengatakan bahwasanya, oh maaf, istriku ini bukan bahasanya seorang istri pada suami, tapi ini bahasanya musuh terhadap lawannya. Kalau saya keluar dari pondok, panjenengan harus keluar dan pondok ini harus hancur, harus dirobohkan. Insya Allah orang-orang pada tahu semuanya dan wali santri pun sudah pada tahu insya Allah.
Sekali lagi saya mohon maaf, saya ingin dalam hal ini ingin mengembalikan nama baiknya wali santri. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati kepada media-media yang meliput. Nama-nama Anda sudah saya catat, artinya Anda mari baik-baik, ini demi menjaga agama dan Islam. Baik, langsung. Nah, banyak kesempatan-kesempatan untuk bagaimana caranya menghancurkan saya. Contoh, artinya dengan cara lahiriah, dengan cara batin, pergi ke dukun. Saya tidak akan berbicara kalau tidak ada fakta. Umi sendiri saya memergoki, kemudian santri saya memergoki, kemudian wali santri, alumni saya memergoki, alumni memergoki. Dia datang ke dukun, entah mau dikasih apa. Di kamar ada gula, ada misalkan. Ini pun memergoki mon wali santri, minta akar. Eki. Jadi ada macam-macam lah yang diminumkan kepada saya. Entah apa namanya, saya tidak tahu. Apa saya mau dibuat supaya saya gendeng atau supaya bodoh atau bagaimana. Tapi saya tidak jadi peduli. Saya menyampaikan kepada Umi jangan khawatir. Saya sudah dimondokkan, saya sudah didoakan kiai oleh guru-guru saya. Tanda-tandanya saya dikena atau bisa masuk ilmu hitam kepada saya, meledak kepala saya. Ini ada Umi. Saya sering untuk meyakinkan beliau juga. Dan pada kesimpulannya terjadilah apa yang terjadi. Artinya dia punya kesempatan untuk menghancurkan saya di waktu itu, di detik itu. Padahal 1 atau 2 jam sebelumnya kami masih ada di kamar dan saya tidur di kamar bersama beliau, bersama istri saya, bersama anak saya. Tidak ada apa-apa. Tapi berhubung ada kesempatan untuk kemudian menjatuhkan saya, mungkin ini sudah skenario, sudah dilakukan, dipersiapkan dari dulu, sampai kemudian mendapatkan kesempatan, jadilah. Lalu dengan kebiasaan saya ketika mengevaluasi santri, dia tidak cocok. Kemudian saya ada di situ dikabarkan ada pintu rahasia. Pintu rahasia bagaimana? Semuanya pada tahu. Yang bikin sudah tahu semuanya, santri tahu semuanya, keluarga tahu semuanya. Itu pintu untuk saya supaya bisa ngajar di waktunya hari Rabu kepada putri. Kalau misalkan saya lewat jalannya putri, saya akan lewat di depannya kamar putri, saya akan lewat di depannya kamar mandi putri, saya akan lewat di halamannya putri. Itu tidak mungkin. Ya, jadi kalau lewat depan langsung tembus ke musholla. Jadi pintu itu pintu musholla umum, meskipun di Madura dimanapun biasa. Jadi pintu di belakang, kemudian samping bahkan kanan kiri kadang ada pintu. Seperti di masjid-masjid, di mihrab juga seperti itu. Jadi langsung masuk, langsung saya duduk di depan dan terus di sana ada santri untuk saya ajari mengaji. Kajian kitab biasanya. Nah, ini semuanya adalah kesempatan dia untuk memelintir. Dan sampai detik ini kemudian ada sampai katanya mengatakan saya mengaku sudah menikahi ustadzah 1 minggu. Perhatikan, kita akan buktikan di pengadilan. Anda semuanya cooling down dulu, jamaah semuanya, umat Islam semuanya cooling down dulu, kita tunggu di pengadilan. Sampai mana dia membawa bukti. Dan saya akan bersusumber hari ini kepada Anda semuanya. Andaikan dia punya bukti untuk apa yang dikatakan, entah itu namanya pencabulan, entah itu namanya penggerbekan atau apapun namanya, kalau ada, bahkan dia mengatakan katanya kepada pihak-pihak yang diteror, dia mempunyai video saya, kalau ada, saya ambil video itu, saya beli 100 juta, kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok telanjang bulat lagi. Saya serius berbicara ini. Jadi kepada Anda semuanya, terutama kepada umat Islam, cooling down. Dan ini adalah pernyataan saya, dan sampai detik ini saya sudah sangat-sangat cukup menahan diri untuk berbicara, mengeluarkan pendapat ini aib menurut saya, aib keluarga, namun semoga dimaklumi. Dan sekali lagi, aib saya tidak apa-apa, kejelekan saya tidak apa-apa. Yang penting nama baik agama, nama baik pesantren itu masih terjaga dengan apapun saja. Saya bisa hancur, saya bisa lebur, saya bisa jadi apapun saja demi agama saya, demi apapun yang menjadi
tanggung jawab saya, amanah dari kakek-kakek saya untuk dipegang baik-baik turun-temurun. Saya menyatakan dari awal sampai akhir, dari apa yang disampaikan di dalam media-media itu, saya akan bersumpah hari ini di depan umi saya, di depan orang yang melahirkan saya, dari kecil sampai sekarang, wallahi wan nabi war rasul, dan demi agama, demi masa depan saya, itu dusta. Itu dusta, itu fitnah. Dan untuk lebih jelasnya, lebih detailnya kita tunggu di pengadilan. Dan sebagai penutup, saya sudah menyampaikan. Karena di awal dia sudah mulai berusaha dengan amarah-amarahnya, dengan pihak-pihak keluarganya, untuk menghancurkan pondok ini, dengan menghasut masyarakat dan warga, untuk katanya di sini ada pencabulan. Ya maklumlah, saya tidak akan menyalahkan masyarakat. Kenapa? Mereka kan penasaran. Mereka akan penasaran dan akan terhasut ketika mereka tidak tahu dengan kenyataannya. Maka saya hari ini menyatakan siap menyelesaikan, siap perang sampai ke akar-akarnya, sampai titik darah penghabisan demi nama baik pesantren, demi nama baik agama. Dan saya akan seret semuanya, semua yang sudah mengangkat di dalam, baik itu awak media, entah itu medianya, media cetak, media elektronik, semuanya dengan undang-undang IITE-nya, dengan semuanya sudah kita persiapkan, karena itu sudah melakukan pencemaran nama baik, di mana itu semuanya masih belum terbukti dan itu fitnah, dan buktinya pun masih akan dibuat, begitu loh. Saya hari ini menyampaikan kepada Anda bahwa saya sudah tidak diridhoi lagi untuk kemudian islah kepada orang keluarga atau mantan istri saya dan semua yang berkaitan di sana untuk berbaik atau berislah kembali. Jadi kesimpulannya, tuntutan saya, laporan balik saya ini tidak ada ceritanya cabut-mencabut. Meskipun pertama sudah saya kasih somasi, saya kasih peringatan, saya mengatakan begini, mungkin sudah viral di luaran. Saya katakan begini kepada istri saya pesan, saya pesankan bahwa ada bising di belakang. Saya berpesan, bagaimanapun kamu itu adalah umi, ibu dari anak-anak saya. Bagaimanapun sejelek apapun nanti kamu adalah ibu dari anak-anak saya. Kalau saya menjelekkan kamu, artinya saya menjelekkan anak saya, yang malu anak saya besok. Maka saya punya anak 2 dari beliau. Maka ayo selesaikan saja kekeluargaan. Tapi kalau tidak, maka jangan gegabah persiapkan. Kamu harus cari bukti, kamu harus punya bukti, dan kamu harus mempercantik langkah-langkahmu, siapkan pengacara terbaikmu, supaya kamu bisa betul-betul menghancurkan pondok. Ya, ini tambahan saya, supaya dia bisa betul-betul menghancurkan agama, menghancurkan nama baik kiai di Jember. Dan sampai detik ini kita akan tunggu. Dan kepada Anda semuanya, sahabat-sahabat, semua jamaah, lawyer, dimanapun Anda berada, Anda mau bergabung di sini, silahkan. Sudah ada Mas Eko, ada Pak Fathor, ada beberapa, ada pengacara Abu Nawas, Lora Habaib, dan semuanya yang ingin bergabung demi menjaga keutuhan dakwah, menjaga nama baik pesantren, mengembalikan nama baik Jember, mengembalikan nama baik para kiai, para ulama, para habaib. Mari, silahkan. Anda yang mau bergabung dengan sukarela, silahkan. Saya tunggu dalam kesempatan ini. Saya terakhir ingin memberikan mic ini kepada beliau yang mulia umi saya. Mungkin ada pesan-pesan meskipun dengan bahasa Madura, kami akan terjemahkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kula sebelumnya nyona maaf dak setuju masyarakat, terutama masyarakat Jember Mangaran. Terus setuju umat Islam, para kiai, para habaib terutama. Dan kaulah semangken ampun tidak tak bisa boleh keangkui nerema istilah mantan bini na fahim kak dinto manabi sampai fahim kak dinto acampu boleh ampun dan kola tak aridoi.
masalah epon dari telo tahun kebingkeng dari telo tahun ke semangken dan kalau ampun cukup atapah ampun cukup diam diam kak dinto benih dan kalau takok atau berkati penapa saking ajaga nama baik pondok sarang keluarga seteja para sesepuh dan kolektivi terutama para guru-guru ketika dinto. Jadi semakin ampun dan kole ampun tak bisa keangkui bagus antara nafahim sarang keluarga kak disa terutama sarang sebini mantan sebini polai pon kak dinto ampun sangat keterlaluan menurut badan kaula. Kak dinto kurang lebihna dan kula nyona maaf saya sobung batas epon ben nyona sepora dak seteja warga Jember Mangaran dak seteja para kiai para habaib seteja atas kejadian kak dinto kurang saya kak dinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya translate karena bahasanya bahasa Jerman. Bahasa Madura. Jadi kesimpulannya apa yang disampaikan beliau, bahwa beliau sudah tidak ada kata maaf dan sudah tidak ada kata islah. Jadi semuanya harus dilanjutkan, dituntaskan untuk menjaga nama baik agama. Kemudian beliau bercerita bahwa ini dialami, ditahan-tahan dalam dada, disimpan dalam dada selama 3 tahun terakhir katanya. Meskipun dari awal juga sering seperti itu. Yang paling parah 3 tahun terakhir. Kemudian sampai adanya Masya Allah saling serang. Masya Allah, saya tidak bercerita panjang lebar soal ini karena menyakitkan ketika umi saya dikata-katakan macam-macam dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya beliau tidak bisa terima, dan yang paling penting beliau menyampaikan mohon maaf kepada para kiai, kepada para ulama, kepada ketua NU, ketua Muhammadiyah atau siapapun saja yang ada di dalam organisasi-organisasi Islam, dan terutama kepada para guru-guru kami bahwa ini adalah keteledoran kami di dalam menjaga. Jadi sehebat apapun mungkin kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjaga agama ini dengan baik. Doakan kami semoga semuanya ini bisa selesai dengan baik, bisa kami kembalikan nama baik yang sudah dicemarkan oleh orang-orang bejat yang ingin menghancurkan agama, menghancurkan pesantren, menghancurkan dakwah kiai, nama baik kiai khususnya di Jember. Demikian sekali lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.